Tidak ada yang datang kepadamu secara kebetulan. Jika kamu menemukan pesan ini hari ini, itu bukan karena algoritma atau keberuntungan. Ini adalah penarikan jiwa. Ini adalah panggilan ilahi. Pesan ini menemui hatimu karena semesta tahu. Kamu telah cukup bertahan dalam diam, cukup memikul luka dalam sunyi, dan cukup kuat untuk akhirnya menerima kebenaran bahwa tahtamu sedang dibangun dari reruntuhan kebohongan mereka. Pernahkah kamu merasa disalahpahami, difitnah, dijatuhkan oleh orang-orang yang bahkan pernah kamu percaya? Mereka membalikan cerita, menyebar dusta, dan menari di atas namamu, seolah mereka pemenang. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu ditopang oleh sesuatu yang lebih tinggi dari pembelaan, keheningan yang diberkati. Ada saatnya dalam hidup seorang jiwa terpilih, di mana Tuhan menyuruhmu diam bukan karena kamu salah, tetapi karena Dia sedang bekerja. Dia sedang menata ulang posisi. Dia sedang membersihkan panggung dari debu pengkhianatan dan mempersiapkan tempat untukmu, bukan di balik tirai, tetapi di pusat cahaya. Ingatlah, kebenaran tidak pernah terburu-buru. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Ia hanya perlu waktu. Dan waktunya telah datang. Bersiaplah untuk memasuki 7 bagian dari pesan ini. Setiap bab akan membawamu lebih dalam ke dalam pemahaman bahwa semua yang pernah ditujukan untuk menghancurkanmu justru sedang digunakan untuk menegakkanmu. Mereka pikir mereka sedang menjatuhkanmu, padahal mereka sedang meletakkan dasar dari mahkota yang tak bisa mereka sentuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ambil 1 detik untuk menunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya di sini. Tekan tombol like sebagai bentuk kesediaan untuk menerima pesan ini. Tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan penting berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi untuk setiap bisikan semesta yang mungkin kamu butuhkan. Dan ketik angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu siap menerima konfirmasi ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah cahaya. Ini adalah panggilan. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, maka kamu tahu, ini memang ditujukan untukmu. Mari kita mulai. Bagian 1. Serangan itu bukan tentangmu, tapi tentang ketakutan mereka. Ada luka yang tak terlihat, tapi terasa dalam. Bukan karena pisau menusuk dari depan, melainkan karena kata-kata berbisik di belakang. Bukan karena perang yang diumumkan, tapi karena tikaman dalam diam. Dan kamu, jiwa terpilih, tahu persis bagaimana rasanya itu. Dituduh tanpa bukti, disalahpahami tanpa kesempatan untuk menjelaskan, dijadikan cerita oleh orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalmu. Tapi hari ini, izinkan aku mengungkapkan satu kebenaran penting. Semua serangan itu sebenarnya tidak pernah tentangmu. Ya, kamu adalah tokoh dalam cerita yang mereka tulis, tapi motivasinya bukan berasal dari kesalahanmu, melainkan dari ketakutan mereka. Kamu berjalan dalam kejujuran, dan itu menyakitkan bagi mereka yang telah lama hidup dalam kepura-puraan. Kamu tampil dengan keberanian, dan itu mengguncang mereka yang selama ini berlindung dalam ketakutan. Kamu membawa cahaya, dan itu membakar bayang-bayang luka mereka yang belum sembuh. Kamu tidak berniat mengancam siapapun, tapi kehadiranmu mengingatkan mereka pada semua yang tidak mereka miliki. Ketulusan, keteguhan, dan kekuatan jiwa. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi cermin. Dan apa yang mereka lihat di pantulanmu bukanlah keburukanmu, tetapi kekosongan mereka sendiri. Mereka menyebutmu sombong, padahal kamu hanya berdiri tegak. Mereka menyebutmu palsu, padahal kamu hanya jujur dengan dirimu sendiri. Mereka menyebutmu ancaman, padahal kamu bahkan belum mulai berbicara. Serangan mereka adalah bentuk proyeksi. Ketika seseorang tidak sanggup menghadapi kebenaran dalam dirinya sendiri, dia akan mencoba merusak orang yang mencerminkan kebenaran itu. Maka bukan karena kamu menyakiti mereka, justru karena kamu menyadarkan mereka. Dan yang paling menyakitkan, serangan itu tidak datang dari orang asing. Ia datang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman, dari orang yang dulu menyebutmu saudara. Tapi jangan biarkan luka itu mengaburkan pandanganmu. Sebab, di balik pengkhianatan itu, ada pelajaran besar yang sedang ditanamkan. Bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang.
Kamu diutus untuk mengguncang sistem lama, untuk mendobrak pola yang stagnan, untuk menjadi saksi hidup tentang apa artinya menjadi otentik. Ketika kamu menolak untuk mengecil demi kenyamanan orang lain, mereka menyebutmu pemberontak. Ketika kamu memilih keheningan daripada drama, mereka menyebutmu pengecut. Ketika kamu menolak bermain peran dalam sandiwara mereka, mereka menjadikanmu musuh. Namun, biarkan mereka. Karena semua itu adalah tanda bahwa kamu berbeda. Bahwa kamu membawa sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa mereka mengerti. Mereka tidak menyerangmu karena kamu salah. Mereka menyerangmu karena kamu nyata. Ingatlah, bila kamu biasa-biasa saja, tak akan ada yang repot membicarakanmu. Bila kamu tidak punya potensi, tak akan ada yang sibuk memutar cerita tentangmu. Justru karena kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, cahaya, karisma, kekuatan, ketenangan, mereka merasa terancam. Dan itulah bukti tak terbantahkan bahwa kamu sedang berjalan menuju takdirmu. Mereka ingin kamu merasa kecil, tapi tanpa sadar mereka malah membesarkan namamu. Mereka ingin kamu menyerah, tapi tanpa sadar mereka sedang menguatkan pijakanmu. Mereka ingin kamu hilang. Tapi justru dari keterasingan itulah Tuhan menumbuhkan kamu. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menyebarkan cerita. Karena mereka hanya menyuburkan tanah tempat Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih megah dari yang pernah kamu bayangkan. Dan ingat, serangan itu tidak pernah benar-benar tentang dirimu. Itu adalah refleksi dari luka, ketakutan, dan ketidakmampuan mereka menerima terang yang kamu bawa. Maka teruslah melangkah. Jangan padamkan cahayamu hanya karena mereka silau. Jangan kecilkan suaramu hanya karena mereka takut mendengar kebenaran. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah jawaban. Kamu bukan musuh. Kamu adalah peringatan. Dan yang paling penting, kamu bukan korban. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk bangkit dari kebohongan dan menunjukkan arti keberanian dalam bentuk yang paling murni. Tetap menjadi dirimu sendiri. Teruslah bersinar, karena cahaya yang tulus tidak bisa dikaburkan oleh bayangan apapun. Bagian 2. Mereka membalik fakta. Karena takut kebenaranmu bersinar. Ada alasan mengapa mereka tergesa-gesa membentuk cerita tentangmu, bahkan sebelum kamu sempat berkata apapun. Ada alasan mengapa mereka sibuk berbisik, menebar keraguan, menciptakan versi dirimu yang tidak pernah kamu kenal. Bukan karena kamu berbahaya, tapi karena kamu berpotensi terlalu besar untuk mereka hadapi. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Mereka merasakan energi yang belum sempat kamu salurkan, dan itu membuat mereka takut. Takut jika orang lain tahu siapa kamu sebenarnya. Takut jika orang lain mulai mendekat dan merasakan kebenaran yang kamu bawa. Takut jika kedamaianmu yang tulus mengungkap topeng mereka yang selama ini tersenyum palsu. Maka mereka bergerak lebih dulu. Mereka menyebarkan cerita sebelum kamu sempat membela diri. Mereka membentuk narasi agar orang-orang lebih dulu ragu, lebih dulu menolak, lebih dulu menutup hati terhadap kehadiranmu. Ini bukan personal, ini strategis. Karena mereka paham, jika kamu sampai bersinar, seluruh kebohongan yang mereka bangun bertahun-tahun akan runtuh begitu saja. Bukan karena kamu ingin meruntuhkannya, tetapi karena kebenaran tidak bisa hidup berdampingan dengan kepalsuan. Mereka tahu, kamu tidak perlu suara lantang untuk menggerakkan orang. Cukup kehadiranmu yang tenang bisa mengubah suasana. Cukup matamu yang jujur bisa menyentuh hati mereka yang belum mengenal kasih sejati. Cukup satu kalimat darimu bisa merobohkan benteng manipulasi yang mereka bangun. Maka mereka memilih untuk mengalahkan kebenaranmu dengan kebisingan. Mereka tahu, kebohongan butuh panggung, sementara kebenaran cukup berdiri dalam senyap untuk menang. Itulah sebabnya mereka berlomba-lomba membuatmu terlihat buruk, sebelum orang lain melihat hatimu yang sesungguhnya. Dan kamu mungkin bingung, kecewa, bahkan marah. Mengapa mereka tega? Mengapa mereka merasa perlu menjatuhkanmu? Padahal kamu tidak melakukan apapun. Jawabannya sederhana. Karena kamu adalah ancaman bagi kebohongan yang mereka rawat.
Karena kamu mewakili sesuatu yang mereka tidak bisa kendalikan, kebenaran yang hidup. Tapi jangan khawatir, jiwa yang terpilih. Mereka mungkin bisa membentuk narasi, tapi mereka tidak bisa mengatur alur takdirmu. Mereka bisa berusaha mengaburkan cahaya, tapi mereka tidak bisa memadamkannya. Karena kebenaran, walau datang terlambat menurut waktu manusia, selalu tiba tepat waktu menurut kehendak semesta. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Yang kamu butuhkan hanya satu: tetap berjalan dalam kesadaran. Karena langkah-langkahmu yang tulus akan berbicara lebih keras dari tuduhan mereka. Dan saat waktunya tiba, orang-orang akan menyadari bahwa versi mereka tentangmu adalah ilusi. Ilusi. Sementara kamu adalah bukti hidup dari kekuatan yang tidak bisa dikurung oleh fitnah. Jangan sedih karena mereka mendahuluimu menyebarkan cerita. Bersyukurlah karena semesta mendahuluimu dengan perlindungan. Karena siapa yang dipilih untuk menyampaikan cahaya akan selalu dijaga, meski 1000 lidah mencoba meredupkan sinarnya. Dan ingatlah ini, semakin besar panggilanmu, semakin keras pula distorsi yang akan mereka ciptakan. Tapi kamu tidak diciptakan untuk menjelaskan. Kamu diutus untuk mengubah. Kamu tidak hadir untuk membalas. Kamu ditakdirkan untuk menjadi terang. Dan terang yang sejati tidak butuh sorotan untuk bersinar. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dan itulah yang kamu lakukan sekarang. Bagian 3. Diam bukan kelemahan, tapi strategi ilahi. Ada masa di mana hatimu bergemuruh, ingin sekali meneriakkan kebenaran yang selama ini dikubur oleh fitnah. Tanganmu gemetar menahan gejolak, bibirmu nyaris berucap, dadamu sesak oleh kata-kata yang ingin dilepaskan. Tapi saat itu juga, ada bisikan lembut dari langit yang berkata, "Tenanglah, ini bukan waktunya." Dan kamu pun memilih untuk diam. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tahu, di balik diam yang menyakitkan, ada rencana yang jauh lebih besar sedang digerakkan oleh tangan semesta. Diam itu bukan bentuk menyerah. Diam itu bukan bentuk takut. Diam itu adalah bentuk ketaatan yang tidak banyak dimengerti. Ketika mereka menyebar cerita, kamu tetap diam. Ketika mereka menuduhmu tanpa bukti, kamu tetap diam. Ketika mereka menghasut orang lain agar menjauh darimu, kamu masih tetap diam. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan dalam bentuk yang paling murni. Karena hanya jiwa yang telah terlatih oleh luka, yang mampu memilih tenang di tengah badai. Hanya jiwa yang telah dibentuk dalam keheningan, yang mengerti bahwa pembelaan terbaik bukan berasal dari mulut, tapi dari hasil hidup yang nyata. Tuhan tidak menyuruhmu diam agar kamu tertindas. Tuhan menyuruhmu diam agar kamu dipersiapkan. Karena jika kamu berbicara terlalu cepat, kamu akan bicara dari luka, bukan dari kekuatan. Jika kamu membalas terlalu dini, kamu akan membalas dari emosi, bukan dari hikmah. Jadi Tuhan menguncikan pintu mulutmu untuk sementara, supaya Dia bisa membuka gerbang tujuanmu yang lebih megah. Dia tidak menahanmu, Dia sedang membentukmu. Dalam keheningan itulah kamu belajar mengenali suara batinmu. Dalam kesunyian itulah kamu mulai mengenali kekuatanmu. Dan dalam diam itulah kamu mendengar suara dari langit yang berkata, "Aku sedang mengangkatmu dalam cara yang tidak bisa dimengerti oleh manusia." Mereka mengira kamu menyerah, padahal kamu sedang ditarik lebih dekat pada takdirmu. Mereka kira kamu tenggelam, padahal kamu sedang mengakar lebih dalam agar ketika waktunya tiba, kamu bisa bertumbuh lebih tinggi. Karena diam yang dilandasi iman adalah strategi ilahi. Dan strategi ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang terbiasa mengandalkan keramaian untuk menunjukkan kekuatan. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari teriakan. Kadang ia hadir dalam langkah tenang yang tak tergoyahkan. Mereka ingin kamu bereaksi. Mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu membalas, agar bisa mereka jadikan alasan untuk menuding. Lihat kan, dia memang seperti yang kami katakan. Tapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu tidak memberikan mereka peluru untuk senjata mereka. Kamu hanya memberi mereka diam.
dan diam itulah yang membuat mereka semakin gelisah. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi pelaku fitnah selain korban yang tidak panik. Tidak ada yang lebih membingungkan bagi penyebar kebohongan selain orang yang tetap tersenyum tanpa mengeluarkan satupun kata pembelaan. Diammu mengungkapkan satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena kebenaran tidak perlu dijelaskan. Ia hanya perlu dijalani. Dan saat waktunya tiba, ia akan bersinar tanpa suara, menyapu bersih segala dusta tanpa peringatan. Dan kini, lihatlah dirimu. Kamu masih berdiri, masih bernafas, dan semakin kuat dari hari ke hari. Semua itu bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu berani mempercayakan pembalasan kepada tangan langit yang lebih adil. Sekarang, saat kamu berbicara, suaramu tidak lagi hanya membawa emosi. Ia membawa otoritas. Saat kamu melangkah, kakimu tidak lagi hanya berjalan. Ia membawa tujuan. Dan saat kamu tampil, hadirmu tidak lagi hanya terlihat. Ia mengguncang ruang, karena kamu telah dibentuk dalam diam. Jadi teruslah tenang. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka bersandiwara. Karena saat Tuhan akhirnya mengangkat tabir, bukan hanya mereka yang akan melihat siapa kamu sebenarnya, tapi seluruh semesta akan menyaksikan bagaimana diam bisa menjadi senjata, dan bagaimana diam bisa menjadi bukti bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih, dan kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh kebohongan manapun. Bagian 4. Karma tak pernah lupa alamatnya. Pada awalnya seolah mereka menang. Mereka memfitnah dan dipuji. Mereka menginjak harga dirimu dan tetap diterima di mana-mana. Mereka menjatuhkan namamu tanpa dasar, dan dunia seakan diam membiarkan. Kamu hanya bisa menyaksikan semua itu dengan diam dan luka yang tidak kamu tunjukkan. Dan jujur saja, kamu sempat bertanya dalam hati, apakah kebenaran memang selalu kalah oleh kebohongan? Apakah semua ini akan ada akhirnya? Tapi di saat itulah kamu harus tahu, karma tidak memakai jam tangan. Ia tidak datang sesuai waktumu. Tapi ia juga tidak pernah lupa alamat. Ia tidak berjalan terburu-buru seperti gosip yang disebarkan. Ia melangkah perlahan, senyap, namun pasti. Karena semesta tidak lupa. Energi tidak pernah tidur. Apa yang kamu tabur, akan kamu tuai. Dan apa yang mereka tabur ke atas namamu, sedang dalam perjalanan kembali kepada mereka. Mereka pikir lolos. Mereka pikir berhasil. Tapi mereka lupa. Hidup ini punya hukum yang lebih tinggi dari popularitas. Hukum keseimbangan, hukum kebenaran, hukum pengembalian. Karma tidak selalu datang dengan petir dan gemuruh. Kadang ia datang sebagai kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagai kegelisahan di malam hari, walau ruangan mereka penuh tawa palsu. Sebagai penolakan demi penolakan yang tak mereka pahami sebabnya. Sebagai rasa hampa di puncak pencapaian, karena apa yang mereka panjat dibangun di atas kebohongan. Sementara kamu, yang tetap menjaga tanganmu bersih dan hatimu jernih, yang tetap memilih jalan sunyi dibanding membalas dengan amarah, justru sedang disiapkan untuk naik kelas. Kamu tidak membalas, tapi kamu sedang naik. Kamu tidak menyerang, tapi kamu sedang berkembang. Kamu tidak bermain kotor, tapi hidupmu kini mulai bersinar dalam cara yang tak bisa mereka cegah. Dan itu bukan kebetulan. Itu keajaiban yang hanya bisa terjadi ketika seseorang menolak membalas dendam dan memilih percaya pada keadilan semesta. Lihatlah, satu persatu topeng mereka mulai retak. Nama yang dulu harum karena kebohongan, kini mulai kehilangan kekuatannya. Senyum mereka menjadi palsu, karena kedamaian sejati tidak bisa tumbuh dari kebencian. Dan saat mereka mulai menuai apa yang mereka tanam, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu satupun kata untuk membalas. Kamu hanya perlu tetap melangkah, tetap bersih, tetap fokus. Karena balasan terbaik bukan dalam bentuk luka, tapi dalam bentuk pertumbuhan. Biarkan semesta bekerja. Biarkan hukum kehidupan mengembalikan apa yang pantas pada waktunya. Tugasmu hanya satu. Jangan turun ke level mereka. Tetap jaga dirimu pada frekuensi yang lebih tinggi. Karena orang yang dipilih tidak butuh balas dendam. Mereka butuh takdirnya digenapi. Dan kini, kamu sedang melihat jawabannya. Pelan-pelan, tapi pasti.
Kamu tidak hanya disembuhkan, kamu sedang dimuliakan. Kamu tidak hanya dibenarkan, kamu sedang diangkat ke tempat yang lebih tinggi, di mana suara mereka tidak lagi bisa menjangkau. Jadi bila suatu hari kamu melihat mereka yang dulu menghancurkanmu kini mulai runtuh dalam diam, jangan tertawa. Jangan menghakimi. Cukup katakan dalam hati, semua kembali pada asalnya. Karena karma tidak mengetuk pintu. Ia membuka sendiri, masuk tanpa suara, dan membawa keadilan dalam bentuk yang tak terbantahkan. Dan kamu tetap berdiri. Kamu tetap tumbuh. Karena tidak ada kebohongan yang bisa menghentikan apa yang telah ditulis untukmu oleh semesta. Bagian 5. Kini mereka menyaksikanmu. Bangkit dulu, mereka ramai. Suaranya lantang, ucapannya tajam, dan keberaniannya penuh dengan keyakinan palsu. Mereka berdiri dalam barisan panjang, satu persatu melemparkan kerikil fitnah ke arahmu, menjadikan namamu sebagai bahan obrolan, seolah mereka yakin kamu tak akan pernah bangkit kembali. Tapi lihat sekarang, suara-suara itu mulai menghilang, langkah-langkah mereka mulai melambat, dan pandangan mereka mulai berubah menjadi sunyi. Bukan karena mereka lupa, tapi karena kamu bangkit dan mereka tak mampu menyangkalnya. Kamu yang dulu mereka sebut lemah, kini berdiri dengan pondasi yang dibangun dari luka dan keheningan. Kamu yang dulu mereka katakan akan menyerah, kini terus berjalan tanpa ragu. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menepati janji kepada takdirmu sendiri. Dan yang paling mengejutkan bagi mereka adalah ini. Kebangkitanmu bukan penuh amarah, bukan penuh dendam, tetapi penuh damai. Penuh ketenangan yang tak bisa mereka pahami. Mereka melihatmu membangun, perlahan tapi pasti. Hari demi hari kamu isi dengan kerja dalam diam. Langkah demi langkah kamu tempuh tanpa banyak bicara. Dan kini, hasilnya mulai tampak. Bukan untuk pamer, tapi karena buah dari ketulusan tidak bisa disembunyikan selamanya. Yang dulu mereka sebut palsu, kini menjadi inspirasi. Yang dulu mereka panggil pecundang, kini menjadi panutan diam-diam. Dan mereka tidak tahu harus berkata apa, karena segala yang mereka lemparkan padamu, kini memantul kembali pada mereka. Kamu tidak membalas fitnah dengan fitnah. Kamu membalasnya dengan ketekunan. Kamu tidak membalas hinaan dengan cercaan. Kamu membalasnya dengan hasil. Dan itu membuat mereka gelisah. Karena mereka sadar, yang selama ini mereka coba jatuhkan, ternyata sedang tumbuh. Yang selama ini mereka kira akan tenggelam, justru sedang belajar berenang di kedalaman jiwa, dan kini naik ke permukaan dengan versi yang jauh lebih kuat dan bercahaya. Ada yang dulu dengan bangga berkata, "Kamu tidak akan bisa." Kini, mereka menjadi saksi diam atas keberhasilanmu, dan mereka tak punya pilihan selain tersenyum pahit karena dunia mulai menanyakan padanya, "Bukankah dulu kamu dekat dengan dia? Lihat dia sekarang." Dan saat itu, mereka menyadari bahwa mereka bukan bagian dari cerita kemenanganmu. Mereka hanyalah catatan kaki yang tak pernah mampu menghalangi alur utama dari kisah besar yang Tuhan tulis untukmu. Kamu tidak menang karena ingin membuktikan apa-apa kepada mereka. Kamu menang karena kamu menolak kalah dari kebencian. Kamu menang karena kamu memilih tumbuh, bukan tenggelam. Inilah hakikat kebangkitan sejati. Ketika kamu bangkit, tanpa perlu berteriak. Ketika kamu sukses, tanpa perlu merendahkan siapapun. Ketika kamu bersinar, tanpa perlu menutup cahaya orang lain. Mereka yang dulu bersorak atas kejatuhanmu, kini menyaksikan kebangkitanmu dengan campur aduk rasa, antara malu, kagum, dan bingung. Bagaimana seseorang yang pernah mereka hancurkan, bisa kembali berdiri dengan damai di matanya dan kekuatan di langkahnya. Dan kamu tetap berjalan. Tanpa menoleh, tanpa membalas. Karena kamu tahu, ini bukan tentang membuktikan bahwa mereka salah. Ini tentang membuktikan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk menang. Teruslah melangkah. Karena kini, setiap langkahmu bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk semua yang pernah merasa hancur karena fitnah. Untuk semua jiwa yang sedang diam-diam menyaksikan dan belajar darimu. Kamu bukan hanya bangkit, kamu sedang menjadi bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Bagian 6.
Hidupmu kini menjadi bukti yang membungkam segala kebohongan. Tak perlu lagi membalas, tak perlu menjelaskan, tak perlu meyakinkan siapapun tentang siapa dirimu sebenarnya. Karena saat kamu berjalan dalam kebenaran, saat kamu hidup dengan kesadaran dan ketulusan, saat kamu memilih untuk tetap setia pada nilai-nilai jiwamu, hidupmu sendiri akan menjadi bukti yang lebih lantang dari 1000 kata. Mereka pernah menyebar cerita. Mereka pernah membentuk versi palsu tentang dirimu. Mereka pernah membuat orang-orang meragukanmu, menjauh darimu, bahkan meninggalkanmu tanpa bertanya. Dan kamu diam. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak panik. Kamu tidak mencoba membersihkan namamu dengan paksa. Karena jauh di dalam jiwamu, kamu tahu. Kebenaran tidak butuh dibela. Ia hanya butuh dijalani. Dan kini, setelah waktu berjalan, setelah musim demi musim kamu lalui dengan sabar dan tenang, mereka yang dulu percaya pada kebohongan itu mulai ragu. Sesuatu tidak cocok. Sesuatu terasa janggal. Bagaimana mungkin seseorang yang disebut palsu membawa kedamaian kemanapun ia pergi? Bagaimana mungkin seseorang yang dicap bermasalah justru menjadi cahaya bagi orang lain? Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap lemah kini berdiri tegak, penuh dengan kejernihan dan keanggunan batin? Karena begitulah kebenaran bekerja. Ia tidak menuntut sorotan. Ia cukup hidup. Dan kehidupan yang kamu jalani sekarang menjadi saksi bisu, menjadi konfirmasi dari langit, bahwa tidak ada kebohongan yang bisa mengubur jiwa yang telah dipilih untuk bersinar. Lihatlah dirimu. Lukamu telah berubah menjadi kekuatan. Tangismu dulu telah menjadi mata air kebijaksanaan. Kesendirianmu telah menjadi tempat kelahiran visi baru yang tak bisa dihentikan siapapun. Dan semua itu kamu lakukan tanpa pamer, tanpa membuat keributan, tanpa balas dendam. Kamu memilih untuk hidup, bukan untuk membalas. Kamu memilih untuk berkembang, bukan untuk merusak. Kamu memilih untuk menjadi versi terbaik dirimu, bukan versi pembalas dari rasa sakit. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuat mereka terdiam. Karena tidak ada balasan yang lebih membungkam dari hidup yang utuh dan tulus. Kini, mereka yang dulu percaya pada fitnah mulai bertanya-tanya. Mereka melihatmu hadir dengan ketenangan. Mereka melihatmu berkarya tanpa menyombong. Mereka melihatmu menebar kebaikan tanpa menjelaskan masa lalu. Dan mereka mulai bertanya, apakah kita selama ini salah menilainya? Tapi kamu tidak butuh jawaban. Karena hidupmu telah menjawabnya lebih dulu. Dulu. Kamu tidak meminta maaf atas pertumbuhanmu. Kamu tidak menyesal karena memilih diam. Kamu tidak menunduk karena luka yang dulu dilemparkan kepadamu. Sebaliknya, kamu bangkit. Dan kamu berjalan di bumi ini dengan langkah yang lebih ringan dan pandangan yang lebih tajam. Karena kamu tahu, kebenaran sejati tidak mengutuk, ia menginspirasi. Jadilah seperti pagi hari yang tidak pernah meminta tepuk tangan untuk kembali hadir. Ia hanya bersinar. Jadilah seperti akar yang tak terlihat tapi menopang segalanya. Ia tetap setia di tempatnya dan tumbuh. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang menunjukkan kepada dunia bahwa tidak perlu berteriak untuk didengar. Tidak perlu membalas untuk menang. Tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri tegak. Cukup jalani hidupmu dengan kesadaran dan keberanian. Dan biarkan seluruh semesta melihat bahwa hidup yang dibangun di atas kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan. Bagian 7. Maafkan, tapi jangan lupakan, karena damai adalah balasan terkuatmu. Kini, setelah badai mereda, setelah dusta terhempas oleh kenyataan, dan cahaya kebenaranmu bersinar tanpa perlu dijelaskan, datanglah masa yang paling sakral. Masa memilih untuk memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkan maafmu. Bukan karena luka itu tidak lagi terasa. Tapi karena kamu layak untuk hidup bebas. Bebas dari beban, dari dendam, dari energi yang menahanmu terikat pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang mereka lakukan. Bukan berarti kamu pura-pura lupa dengan cara mereka menjatuhkanmu. Bukan pula tanda bahwa kamu lemah atau pasrah. Justru sebaliknya,
Memaafkan adalah bentuk kekuatan yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang telah tumbuh melalui kesakitan. Ia adalah bukti bahwa kamu kini tidak lagi dikendalikan oleh luka, tapi dipandu oleh kesadaran. Namun ingat, memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu yang telah Tuhan tutup. Maaf boleh kamu berikan, tapi kepercayaan tidak harus dikembalikan. Karena dalam proses ini, kamu telah melihat siapa mereka sebenarnya. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu benci, tapi sesuatu yang harus kamu percayai sebagai pelajaran. Mereka telah menunjukkan siapa mereka saat kamu berada di titik terendahmu. Mereka menunjukkan pilihan mereka ketika loyalitas diuji. Dan kamu tidak perlu meragukan pesan yang disampaikan lewat tindakan mereka. Percayalah pada pola. Percayalah pada energi. Percayalah pada instingmu. Kamu tidak sedang menyimpan dendam. Kamu sedang menjaga kedamaian. Karena kedamaian yang kamu miliki sekarang terlalu berharga untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang hanya membawa racun ke dalam hidupmu. Jadi maafkan. Tapi jangan lupa, bukan karena kamu menyimpan luka, tapi karena kamu sedang menyimpan kebijaksanaan. Kamu kini tahu siapa yang layak berdiri di sampingmu saat kamu naik ke panggung takdirmu. Kamu tahu siapa yang hanya hadir ketika kamu jatuh, bukan untuk mengangkat, tapi untuk menginjak. Dan karena kamu tahu, kamu kini hidup dengan batasan yang penuh kesadaran. Ini bukan tentang menjadi keras, ini tentang menjaga dirimu. Karena kamu telah berjalan terlalu jauh untuk kembali menaruh hati pada tangan yang pernah menghancurkannya. Jadi biarkan mereka menonton. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka diam-diam menyesal. Karena kamu tidak akan menoleh ke belakang untuk menjelaskan dirimu kepada mereka. Kamu akan tetap melangkah menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih damai, lebih penuh cahaya. Dan setiap langkahmu, setiap tawa yang kini mengalir dari hatimu yang utuh, setiap pencapaian yang kamu raih dengan tangan bersih dan hati yang tenang, adalah balasan terindah bagi mereka yang dulu mencoba menghancurkanmu. Bukan kata-kata tajam, bukan unggahan sindiran, bukan pembuktian penuh emosi, tetapi damai. Damai yang tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan, dan tak bisa dicuri. Itulah balasan paling menyakitkan bagi mereka yang pernah berharap melihatmu hancur. Karena ketika kamu memilih damai, kamu telah memenangkan peperangan yang tidak mereka mengerti. Peperangan melawan dirimu sendiri. Dan sekarang, kamu telah bebas. Bukan karena mereka mengubah sikap, tapi karena kamu telah memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu yang sudah selesai. Hiduplah dengan damai yang tenang. Berjalanlah dengan langkah yang ringan. Dan biarkan semesta menjadi saksi bahwa kamu adalah jiwa yang pernah dilukai, pernah disalahpahami, pernah dihancurkan. Namun kini bangkit, bercahaya, dan tidak membawa satupun beban dendam. Itulah kemenangan sejati. Dan kamu adalah bukti hidupnya. Kini kamu tahu bahwa semua yang terjadi bukan tanpa maksud. Bahwa setiap fitnah yang dilemparkan, setiap bisikan dusta, setiap langkah pengkhianatan, semua itu bukan akhir dari ceritamu. Justru, itulah awal dari kebangkitanmu. Mereka pikir mereka sedang meruntuhkanmu. Tapi mereka lupa, Tuhan tidak membiarkan emas hancur hanya karena dilumuri lumpur. Kamu dibersihkan dalam diam, diperkuat dalam keheningan, dan dimurnikan dalam kesendirian. Hari ini, kamu tidak hanya bangkit, kamu dimuliakan. Tidak dengan sorak-sorai dunia, tapi dengan keteguhan batin yang tidak bisa dipatahkan oleh ucapan siapapun. Ingatlah, kamu tidak sedang membalas, kamu sedang naik level. Kamu tidak sedang mencoba membuktikan apapun, kamu sedang menggenapi takdir. Dan setiap langkahmu ke depan adalah tanda bahwa tidak ada kebohongan yang bisa mengalahkan jiwa yang jujur. Tidak ada pengkhianatan yang bisa menghentikan rencana besar dari semesta. Dan tidak ada suara sumbang yang bisa menutupi nyanyian kemenangan yang lahir dari kesabaran dan kebenaran. Maka teruslah berjalan, jiwa terpilih. Teruslah bangkit dengan kepala tegak dan hati tenang. Karena kini semua orang melihat bahwa tahta yang kamu duduki bukan dibangun oleh pujian, melainkan oleh kebohongan yang mereka pakai untuk menjatuhkanmu. Dan ironinya, mereka telah menjadi batu-batu pijakan bagi mahkota yang kini bercahaya di atas kepalamu.
Kamu adalah bukti hidup bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dan bahwa siapapun yang mencoba menjatuhkan jiwa yang dijaga oleh kebenaran, pada akhirnya akan berhadapan dengan keadilan yang datang tanpa suara, tapi bekerja dengan kuasa yang tak terbantahkan. Selamat, jiwa terpilih. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru, di atas tahta yang mereka bangun dengan kebohongan, dan kamu ribut kembali dengan kedamaian.